Hai, di part 5 ini kita akan coba simulasikan untuk gelombang square wave ya Gan. Jadi nanti bisa kita cek slew rate-nya dan mengintip sedikit kestabilannya juga. Kita akan coba cek square wave dari op-amp-nya saja dan square wave dari sirkuit secara keseluruhan. Ini supaya kita bisa tahu efek dari berbagai komponen. Misalnya bagaimana kinerja op-amp jika bebannya sangat kapasitif. Oke, pertama kita coba simulasi square wave hanya dari op-amp-nya dulu. Supaya sinyal inputnya tidak terpotong oleh low pass filter, maka R1 dan C1 kita buang dulu. Ini karena low pass filter tersebut berada di luar jalur feedback, jadi efek dari LPF itu tidak merepresentasikan kestabilan op-amp. Sinyal square wave itu mirip tegangan DC, sisi atas dan bawahnya rata, jadi supaya tegangannya bisa berayun ke sisi negatif, kita perlu membuang semua DC blocking kapasitor di jalur input dan outputnya dulu, termasuk juga elko di jalur negatif feedback, kalau ada. Kalau Agan tahu sirkuitnya lumayan stabil, Agan bisa coba simulasi pada sisi positifnya saja, biasanya tidak masalah. Saya akan simulasikan square wave 20 kHz ya Gan, dan untuk mengetahui slew rate, kita perlu tegangan output yang tinggi, supaya lebih jelas bahwa outputnya terbatasi oleh slew rate op-amp. Katakanlah sekitar 3-5 volt sebelum tegangan supply, ya sekitar 10 hingga 12 volt lah. Di preamp ini penguatan tegangannya 2 kali ya Gan, jadi misalnya kita mau tegangan outputnya 10 volt, maka tegangan inputnya adalah tegangan output dibagi 2, yaitu 5 volt. Oke, langsung kita mulai saja. Kita klik kanan pada V1 untuk membuka parameternya, kita pilih yang pas. Saya gambarkan juga masing-masing parameternya ke dalam grafik gelombang kotaknya ya Gan, supaya lebih jelas imajinasinya. Jika perlu, silakan di screenshot. V1 kita isi seperti berikut. Tegangan inisialnya kalau mau dimulai dari tegangan negatif maka kita isi nilai negatif. Misalnya saya isi minus 5 volt. Karena penguatan tegangan preampnya adalah 2 kali, maka nanti outputnya jadi minus 10 volt. Tegangan onnya saya isi 5 volt. Ini juga nanti outputnya menjadi plus 10 volt. Delaynya saya isi 10 mikrodetik, mau diisi 0 juga silahkan. Rise time 10 nanodetik. Fall time 10 nanodetik. Periode untuk 20 kHz adalah 50 mikrodetik. 50 mikrodetik ini didapat dari 1 detik dibagi 20 kHz. Supaya sinyalnya terbagi rata alias duty cycle 50%, maka on time-nya kita isi separuhnya, yaitu 25 mikrodetik. Kalau misalnya mau pakai frekuensi 10 kHz, maka periodenya kita isikan 100 mikrodetik dan on time-nya 50 mikrodetik. Kemudian, supaya simulasinya tidak terlalu lama, waktunya kita buat singkat saja, misalnya 100 hingga 200 mikrodetik saja. Ini biasanya sudah cukup. Time step-nya saya buat lebih kecil dari rise time atau fall time tadi, saya isi saja 2 nanodetik. Dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Oke, mari kita coba jalankan simulasinya. Slew rate itu umumnya diukur dari sekitar 10% awal hingga 10% akhir ya Gan. Tapi biasanya, kursornya bisa kita geser saja pada sinyal yang masih lurus hingga tenggat waktunya sekitar 1 mikrodetik. Nanti hasilnya kurang lebih masih sama. Kalau misalnya slew rate-nya sangat tinggi hingga kursornya bahkan tidak mencapai 1 mikrodetik, kursornya bisa dibuat lebih kecil dari 1 mikrodetik, nanti tegangannya tinggal dibagi waktunya. Sehingga hasilnya nanti setara dengan 1 mikrodetik. Untuk mengecek kestabilan, biasanya kita juga bisa mengecek dari bentuk gelombangnya.
Misalnya kalau bentuk gelombang pada outputnya ada overshoot dan banyak ripple-nya. Berarti ada tanda-tanda ketidakstabilan. Untuk melakukan hal ini, baiknya kita menggunakan sinyal input yang kecil supaya op-amp-nya tetap linear, dan kita tambahkan juga sebuah beban berupa kapasitor. Nah, kenapa pula bebannya dikasih kapasitor? Ini karena kabel dan bahkan konektornya sendiri juga mempunyai sedikit kapasitan. Konstruksinya mirip dengan kapasitor kan? Terdapat dua elektroda dan suatu dielektrik di antaranya. Jadi ada baiknya juga jika kita memasukkan kapasitan tersebut ke dalam simulasi. Misalnya, konektor RCA mungkin mempunyai kapasitan sekitar 10 picofarad. Dan sebuah kabel audio standar biasanya punya kapasitan sekitar 300 picofarad per meter. Kalau yang kabel audio file mungkin bisa di bawah 100 picofarad per meter. Oke, misalnya preamp ini adalah buffer dari sebuah mixer, dan power amp-nya berada jauh dan perlu menggunakan kabel sepanjang 10 meter. Berarti, dari kabelnya saja, kemungkinan preamp ini akan mendapati beban kapasitif sekitar 3 nanofarad. Sebagai headroom tambahan, coba kita naikkan beban kapasitifnya menjadi 5 nanofarad. Mari kita lihat sinyal outputnya. Nah, outputnya ada overshoot dan agak ringing ya kan, lumayan parah. Dari hasil ini, kita perlu suatu cara untuk mengatasinya. Cara pertama bisa dengan menambahkan kapasitor kompensasi phase lead pada resistor feedback R4. Ini bisa menghilangkan overshoot-nya, tetapi sepertinya tidak bisa sepenuhnya menghilangkan ringingnya. Cara kedua adalah dengan mengisolasi output op-amp dari beban kapasitifnya, yaitu dengan menambahkan sebuah resistor isolasi pada output. Cara ini yang paling sering saya gunakan. Biasanya nilai sekitar 50 hingga 100 ohm sudah cukup untuk preamp. Hasilnya sangat bagus. Cara ini menurut saya yang paling simpel dan efektif. Hanya saja output impedance-nya jadi sedikit lebih tinggi, tetapi juga tidak terlalu tinggi hingga mempengaruhi kualitas audionya. Cara terakhir bisa dengan mengkombinasi penggunaan kapasitor phase lead dan resistor isolasi, tetapi resistornya dibuat berada di dalam jalur feedback, sehingga output impedance-nya tidak naik jauh. Nilai dan hasil optimal, Agan bisa cek video dari Texas Instruments tentang op-amp stability. Di sana ada rumusnya untuk menghitung kapasitor kompensasi dan resistor isolasinya. Sekarang mari kita coba kembalikan LPF filter pada input Yahgan. Ini akan mensimulasi kestabilan sirkuit secara keseluruhan. Hasilnya tampak baik-baik saja, karena sinyal yang masuk, sudutnya tidak lagi tajam. Oke, sekian tutorial simulasi square wave atau step response pada LT Spice. Pada part selanjutnya akan saya jelaskan cara-cara mensimulasi open loop gain dan loop gain, sehingga kita bisa mengetahui phase margin dan gain margin sirkuitnya. Ini akan memberikan gambaran tentang kestabilan sirkuit dengan lebih jelas.
Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.